kiai, para sesudah masyarakat, wabil khusus yang kita sama-sama hormati guru kita bersama yang selalu membimbing kita di majelis ini Tuhan Guru Azan Azman. Semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga kebenaran beliau sampai hari kiamat. Di atas. Para tuan guru yang tidak kami bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Semoga beliau semua juga dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga beliau kita hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Amin. Kita sama-sama ulang. Minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Minal a'idin semoga kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah melewati bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada di bulan yang dikatakan bulan fitrah, bulan Syawal, yang dimana kembali normal syaitan tersebut yang tadinya dibelenggu sekarang dilepas kembali. Yang tadinya kita semangat ibadah di bulan suci Ramadan, yang dimana kita diuji cuma satu melalui nafsu kita. Tapi begitu setelah bulan Ramadan, ujian kita akan bertambah, yaitu lain melalui nafsu dan lain juga melalui syaitan. Sehingga banyak orang ketika di bulan Syawal semangat mereka turun, semangat mereka beribadah kembali turun. Karena kenapa? Mereka mendapat ujian dari syaitan. Yang tadinya ketika di bulan Ramadan ibadah kita banyak mendapatkan bantuan dari Allah, banyak mendapatkan yaitu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syaitan dibelenggu di bulan suci Ramadan, minim, jarang orang bermaksiat kepada Allah, lebih banyak ketakwaan yang kita lihat, ibadah lebih banyak ketimbang bermaksiat kepada Allah. Itu adalah bantuan dari Allah. Seandainya di bulan suci Ramadan syaitan tidak dilepas, mungkin di kampung Juring ini tidak ada yang puasa. Bahkan di kampung kami pun mungkin banyak juga yang tidak puasa. Akan tetapi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu di bulan Syawal kembali normal. Ini adalah tantangan buat kita. Bagaimana menjadikan diri kita ini, yaitu ibadah di bulan suci Ramadan kita berantai, ada berkelanjutan. Karena tanda Ramadan yang diterima adalah amal tersebut berkelanjutan. Apabila amal tersebut berhenti, maka ini yang dikatakan oleh ulama, bi'sal qaum la ya'rifullahu illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kelompok, sejelek-jelek kaum, dan sejelek-jelek orang adalah orang yang mengenal hanya ibadah di bulan suci Ramadan saja. Tapi begitu di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, dan di bulan-bulan lainnya, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan mereka mengatakan bulan Ramadan adalah bulannya Allah, dan setelah bulan Syawal adalah bulan kita sama-sama. Ini sesuatu aib yang besar, sesuatu kejelekan yang besar. Oleh karena itu, pada kajian pada pagi menjelang siang hari ini, judul kajian kita bagaimana mengambil ibrah di bulan suci Ramadan, dan di bulan Syawal kita menjadi orang-orang yang suci, terutama masih di bulan Syawal, halal biha. Mungkin kalau di negeri-negeri Arab kita tidak dengar kata halal bihalal ini, tetapi ada juga di negeri Yaman disebut namanya wat-watan. Apa wat-watan tersebut? Silaturahmi seperti ini. Yang mana silaturahmi tersebut? Yaitu ketika kami dulu di sana, begitu lebaran, hari kedua, tanggal 2, kami berbondong-bondong ke rumah para ulama selama 3 hari. Bersilaturahim, mengaji
ngaji, duduk, mendengarkan tausiah, sekalian halal bihalal. Kalau bisa diumpamakan di sini tempat rumah ulama tersebut, saking ramai yang mengunjungi ulama itu sampai jalan raya yang pinggir tersebut orang antrinya. Saking ramai. Banyak sekali yang hadir di sana tuh. Dari Rubat Tarik, dari Darul Mustafa, dari Al-Ahqaf, ikut pun berbondong-bondong untuk berziarah kepada alim ulama di tempat sana selama 3 hari. Maka ini kebiasaan yang sangat-sangat baik. Makanya orang-orang di Lombok membuat acara halal bihalal. Tujuannya apa? Yang tadi bukan hanya kita bersilaturahim. Apa arti wasilaturahim? Yaitu wasilah artinya tali. Silaturahim, rahim itu artinya yang ada ikatan dengan perut kita, darah kita, nasab kita, keturunan kita, bibi, paman, keluarga, ponakan, cucu. Udah kita ziarahi, udah kita kunjungi. Begitu setelah Idul Fitri kita keliling-keliling. Tetapi wasilatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan antara muslim, belum kita lakukan. Maka pagi hari menjelang siang ini adalah wasilatul ukhuwah, menyambung tali ukhuwah kita antara bersaudara. Dan saya yakin mungkin kita sebagian di tempat ini, sebagian tidak ada yang berkeluarga. Kami nggak berkeluarga, Ustaz. Nggak ada ikatan darah, nggak ada ikatan nasab. Apakah ini disebut silaturahim? Bukan. Namanya wasilatul ukhuwah, menyambung tali ukhuwah persaudaraan kita. Maka dua-dua ini wajib kita sambung. Silaturahim kita sambung, wasilatul ukhuwah pun kita sambung. Maka dengan ada acara halal bihalal ini, maka kita hilangkan sifat rasa dengki di hati kita, rasa hasad di hati kita, rasa kotoran-kotoran di hati kita. Oleh karena itu, nanti setiap kita salam-salaman, kita dianjurkan begitu salaman, kita melepaskan, bukan hanya memberikan tangan kita, akan tapi memberikan hati kita sepenuhnya. Berapa banyak orang di masjid, begitu Idul Fitri, dia salam-salaman, jasadnya dia berikan, tapi hatinya tidak sepenuhnya memaafkan. Dia katakan taqabbalallahu minna wa minkum, atau minal aidin wal faizin. Dia katakan seperti itu, tapi hatinya masih menyimpan rasa dengki dan hasad dan dendam di dalam hatinya tersebut. Oleh karena itu, jasad kita berikan, anggota badan kita berikan, tangan kita berikan, dan hati kita pun penuh memaafkan seseorang tersebut. Nah, apa kata Rasul? Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan, apa kata Rasul? Idzal taqiyal muslimani yatasafahan. Apabila seorang muslim dengan muslim berjumpa, bertemu, lalu berjabat tangan, subhanallah, saling berjabat tangan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, saling jabat tangan, yatabassamani, lalu saling senyum. Banyak orang salaman yang dilihat tangannya aja, tapi nggak lihat muka. Maka kita dianjurkan saling senyum. Orang yang salaman lalu saling senyum sama orang dapat pahala 99. Tapi kalau salaman nggak senyum dapat pahala 1. Pilih 1 apa pilih 99? Tidak seperti tidak ini. Nanti begitu kita salaman, lihat wajah teman kita sambil senyum, jangan tanya, tuh hijaunya beli mana? Sambil senyum. Jadi kalau ada orang salaman dengan kita udah senyum, orang itu cemberut, kita 99, dia 1. Maka kita dianjurkan saling tatap, saling melihat, cuma jangan terlalu lama. Jangan terlalu apa? Seperti itu. Maka begitu saya tadi masuk, datang ke tempat pengajian ini, orang-orang pada salaman sambil senyum, dapat semua 99. Amin. Coba ibu-ibu semua pegang tangan temannya di samping, coba salaman, coba saling tatap. Bapak-bapak pegang tangan teman di samping, salaman, coba kita perhatikan lihat wajah teman kita, coba salaman. Kita perhatikan semuanya sudah apa tidak? Maka kita dianjurkan begitu salaman bapak-bapak ibu,
Begitu hari raya kemarin Idul Fitri, ada orang saking dendamnya sama saudaranya, sama keluarganya, sama tetangganya, sama orang lain tersebut, yaitu saking dendamnya gara-gara masalah tanah. Dia lewati. Ini dia lewati. Subhanallah, dia lewati. Besok orang seperti ini dilewati masuk surga. Mau masuk surga nggak jadi. Karena kenapa? Banyak menyimpan rasa dendam. Orang yang memutus ini seperti ini bahaya hidup. Amalnya banyak nggak keterima. Banyak yaitu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu momentum seperti ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, dengar apa tidak? Ini beberapa kampung, mohon maaf Bapak Ibu. Kita ini sebagian sama tetangga nggak tegur sapa. Padahal tetangga kita itu keluarga kita. Ada sangkut paut keluarga. Dan sebagian besar di Lombok ini kalau udah tinggal di satu kampung, dan itu insya Allah semuanya berkeluarga. Kawin sama ini, yang asal muasalnya cuma 2 orang, 2 keluarga dulunya tinggal di kampung itu. Jadi banyak, jadi rame, beli rumah, nikah sama orang sini, nikah sama seperti itu. Dan rata-rata orang di Lombok itu memang seperti itu. Maka ada tali silaturahim kita di sana. Gara-gara masalah sepele, lalu kita nggak tegur sapa. Bahkan anak kita tanamkan yaitu dendam turun-temurun. Dulu kakekmu seperti ini dulu, jangan kau tegur dia. Loh, yang bermasalah kakeknya, anaknya yang diajarkan dendam. Dia wariskan yaitu dosa jariah. Dia wariskan sesuatu yang tidak baik. Dia wariskan sesuatu yang tidak sopan, sehingga anaknya mendapatkan cerita, entah itu cerita benar atau cerita salah. Kalaupun dia benar tuh cerita, tidak wajar, yaitu mewariskan atau mengajarkan sesuatu yang buruk kepada anak. Kalau masalah kita dulu, ya udah nggak usah diwariskan kepada anak, kepada cucu pun. Sampai begitu dia mau ngelihat, nggak mau. Sampai detik ini, bahkan dia bersaudara, saudara kandung, sampai saat ini udah 10 tahun nggak bicara. Udah punya cucu, rumahnya deket-deketan, nggak jauh. Dan orang-orang kampung udah tahu dia nggak tegur sapa. Malu. Udah waktunya kita saling memaafkan. Mau bawa sampai mati kah dendam ini, rugi kita. Dicambuk di sama malaikat sama mungkar nakir. Mau bawa kotoran ke dalam apa? Kubur. Coba. Setiap khutbah Jumat, bapak-bapak pergi Jumatan apa tidak? Pergi Jumatan apa tidak? Kok gak ada yang jawab? Bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang jawab. Jumatan ibu bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya Jumatan apa tidak? Coba. Ada 2 ayat yang selalu dikatakan sama khotib. Sering diulang-ulang sama khotib Jumat nih 2 ayat. Yang pertama di khutbah kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ini sering diulang-ulang sama khotib Jumat. Yang kedua di khutbah pertama biasa udah dikasih tahu oleh khotibnya tersebut, wala tamutunna illa. Di ultimatum tuh. Maksudnya apa? Diwanti-wanti. Hei sekalian jamaah Jumatan, jangan kalian mati kecuali kalian dalam kondisi muslim. Apa maksudnya muslim? Muslim itu artinya selamat. Maksudnya selamat apa? Selamat lisan kita, selamat diri kita. Jangan sampai kita membawa sifat-sifat orang-orang di luar Islam. Makanya apa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salim itu muslim. Apa kata Allah mengatakan nanti di akhirat tidak akan berlaku harta, jiwa, anak-anak kecuali hati yang selamat, hati yang bersih. Banyak orang pulang ke kuburnya membawa hati yaitu bukan hati seorang muslim. Memang dia Islam KTP-nya, tapi hatinya bukan hati orang Islam. Bukan
menginginkan orang Islam. Dia bawa dendam sampai kubur. Ini Bapak Ibu, saya kasih contoh nih. Ini dunia. Ini kubur barzakh.